Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini kita akan belajar tentang WSL. WSL itu ada sejak Windows 10 atau bisa kita sebut juga Windows Subsystem Linux. Ya. Di sini saya sudah install WSL dengan Linux Ubuntu 18.04. Bisa kita lihat di sini ya. Ubuntu 18.04. Kalau kalian mau install WSL, kalian bisa menggunakan perintah WSL. Pertama list ya kan. Ini yang sudah saya install ya. WSL terus apa ya? List online kali ya. Nah, jadi saya sudah menginstal Ubuntu 18.04 defaultnya. Kemudian ada juga opsi lain kalau kalian memang tidak mau pakai Ubuntu. Kalian bisa pakai yang lain, misalnya Debian, Kali Linux, OpenSUSE atau SUSE Linux Enterprise, ya bebas. Dan Ubuntu di sini ada 3 versi ya. Ubuntu yang biasa ini pasti mendapatkan versi 20.04 dan ada opsi 2 lagi versinya 16.04 dan 18.04. Saya pakai 18.04 karena saya lebih familiar dengan perintah-perintah dan aplikasi-aplikasinya. Sebenarnya di 20.04 juga sama, nggak ada perbedaan, cuma di beberapa aplikasi agak sedikit berbeda kayak gitu. Oke. Jadi untuk apa sih Mas gunanya WSL itu ya kan? WSL itu gunanya ya sama kayak kita punya ya sama kayak kita menggunakan konsol Linux, ya sepenuhnya bisa berfungsi. Misalnya nih ya, kita bisa apt-get gitu. Bisa apt-get update gitu kan. Kan saya pakai apa ini ya? apt update. Nah, kayak gitu. Kita bisa melakukan apt update ya kan, memperbarui repository gitu ya kan, biar kalau memang mau install aplikasi apa gitu jadi bisa gitu. Kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur dasar di dalam Linux gitu, misalnya fitur kayak fitur dasar ya, kayak SH gitu ya kan, SH kayak gini. Oh, SSH, kok SH sih? SSH gitu ya kan. Misalnya kita bisa connect menggunakan SSH ke jaringan kita ya kan. Nah, kayak gitu bisa. Kemudian kita juga bisa pakai apa ya? Pakai misalnya kita install Nmap gitu ya kan di dalam WSL kan. Kita bisa juga memanfaatkan fitur tersebut. Jadi kita tidak perlu install Linux hanya untuk membuka Nmap gitu ya kan. Kita nggak perlu install aplikasi di dalam Windows hanya untuk membuka Nmap kayak gitu. Dan terserah kalian mau diinstal aplikasi apapun gitu ya kan. Kalian itu bebas aja, mau ya semau kalian lah kayak gitu. Jadi kalian bisa, misalnya kalian mau install web server di dalam WSL juga bisa ya kan. Kalian mau install apa lagi, misalnya database server di WSL juga bisa, bebas. Kalian punya punya kebebasan untuk menginstal aplikasi Linux di dalam Windows kayak gitu. Jadi Windows Subsystem Linux. Nah, untuk instalasi nanti saya sertakan linknya ya, link ke website yang memang bisa dipercaya ya kan. Tutorial yang biasa saya pakai gitu kan untuk install WSL. Nanti kalian cek aja di deskripsi video ini. Nah, untuk perintah menginstal WSL itu mudah aja ya. WSL kalian lihat dulu listnya kayak gini ya. WSL nah ini ya, WSL list online kayak gitu. Nah, jadi untuk instalasi di sini kalian ada perintah ya. WSL install minde distro, contohnya kayak gini ya. WSL install minde, misalnya kalian ingin install Kali Linux kayak gitu bisa. Kalau kalian suka Kali Linux, misalnya kalian mau install Ubuntu 20.04 gitu juga bisa. Nah, terserah kalian maunya yang mana. Pokoknya saya sekarang sudah install yang 18.04. Nah, kayak gitu ya. Ini Windows Subsystem for Linux Distribution. Nah, ya kan.
Selain itu kita juga bisa apa ya, bisa karena ini memang Linux beneran ya kan yang diinstal di dalam Windows, bukan virtual ya. Virtual atau enggak ya? Pokoknya Linuxnya ada di dalam Windows lah ya. Jadi dalam satu lingkungan yang sama dengan Windows. Kita juga bisa sudo apt update guys. Nah, kita bisa update repository, kita bisa menambahkan repository lain gitu ya kan. Bebas aja, yang penting sesuka kalian mau install apa, mau diinstal web server, database server dan lain sebagainya, itu bisa semua. Nah, misalnya di sini saya juga sudah install Nmap, saya juga sudah install Traceroute ya kan. Traceroute apa? Coba kita coba Traceroute ya. Nah, kayak gitu. Jadi kelihatan nih. Ini apa komputer WSL-nya ya. Jadi IP-nya itu menggunakan IP private ini. IP NAT dari Windows-nya mungkin ya. Tapi IP komputerku enggak gini. Kemudian masuk ke dalam router, baru router masuk ke dalam modem dan lain sebagainya, jadi ketahuan routingnya gitu. Bisa juga kalian memanfaatkan fitur SSH tadi buat connect ke dalam server kalian gitu, misalnya bisa gitu, bisa tuh, bisa kita masuk ke dalam Mikrotik menggunakan SSH dari WSL gitu bisa. Kemudian kita juga bisa apa ya, masuk FTP ada nggak ya? Itu ada malah FTP. Quit. Misal FTP name apa itu namanya? Name Holis Egg gitu misalnya. Oke. List apa ya, perintah nggak tahu perintah FTP. Nah, kayak gitu juga bisa memanfaatkan fitur-fitur dasar di dalam Linux untuk keperluan di dalam Windows juga bisa. Kemudian apa ya, kita bisa menginstal aplikasi Linux di dalam Windows ini juga bisa. Jadi kalian itu kalau ada WSL kalian bebas menginstal aplikasi Linux gitu. Misalnya kalian mau install aplikasi buat apa ya, buat brute force password gitu bisa, mau kalian buat apapun bisa ya kan ya. Yang bisa kalian lakukan di Linux bisa kalian bisa lakukan di WSL ini kayak gitu. Oke. Jadi untuk tutorial lengkapnya kalian bisa cek link di deskripsi ya, nanti saya sertakan linknya biar kalian bisa mempelajari sendiri dan mencoba ya kan. Ini bisa dicoba di Windows 10 dan Windows 11. Kalau kalian pakai Windows 8, 7, Windows XP nggak ada ya. Jadi harus upgrade ke Windows terbaru. Nah, oke. Sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka dislike saja. Jangan lupa subscribe buat channel Holis Egg dan K Tutorial. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah.